Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan sahibul bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haja Azizah beserta keluarga besar. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat menghadiri salat Isya berjamaah, kemudian salat tarawih berjamaah, yang semoga duduk hadirnya kita di tempat ini menambah keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita khususkan di setiap malam Sabtu kita isi sholat tarawih kita dengan kajian malam Sabtu atau kajian santai malam Ramadan atau disingkat dengan kasmaran begitu. Alhamdulillah kita juga nanti setelah ini seperti biasanya setelah witir kita akan tahlil. Cuma tahlilnya agak lebih dilengkapin sedikit karena ini malam bertepatan dengan hari wafatnya kita punya orang tua yang mentaksis daripada Yayasan Al-Khairiyah, yaitu almarhumah Ustazah Ibu Hajah Marwani binti Haji Umar. Juga pada malam hari ini bertepatan dengan 100 harinya adik dari Ustazah Hajah Azizah, yaitu Bapak Fahri Aminullah. Oh, tanggal 18. Begitu, alhamdulillah. Maka nanti tahlilnya kita lebih dilengkapi lagi karena bertepatan dengan hari wafatnya Umi Hajah Marwani binti Haji Umar. Nanti 100 harinya pas nuzulul Quran begitu ya. Nanti nuzulul Quran insyaallah tanggal 17, 18, 19, antara 3 itu masih diistikharahkan insyaallah. Nah, kita pada malam hari ini akan membaca satu hadis yang pernah juga disampaikan oleh kita punya guru Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu hadis yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." U'tiyat ummati, dihadiahkan umatku, kata Nabi SAW, artinya ummatul ijabah, umat yang menjawab ajakan keimanan kepada Allah dan Rasul, orang-orang beriman. Sebab umatnya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad diutus kepada seluruh alam. Semua manusia adalah umatnya Nabi Muhammad. Hanya saja ada umat-umat yang khusus, namanya umat ijabah, umat-umat yang menjawab ajakan masuk Islam, atau umat-umat yang menjawab ajakan beriman kepada Allah dan Rasul, namanya ummatul ijabah. Allah hadiahkan buat umatnya Nabi Muhammad SAW yang beriman fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan, khamsa,
5 perkara yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Yang mana Nabi katakan itu hadiah, itu anugerah, pemberian dari Allah, tidak diberikan kepada umat atau kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ini pemberian khusus dan istimewa, termasuk khususiyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma wahidatun fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Yang pertama, bahwasanya manakala tiba malam pertama di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan, nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Allah memandang dengan pandangan rahmat kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan rahmat pertama yang digelontorkan di bulan suci Ramadan. Terus Nabi lanjutin, wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Orang yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di awal bulan suci Ramadan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa amma tsaniyah, yang kedua, fa inna khulufu afwahihim hina yumsun. Bahwasanya aroma mulut dari mereka orang-orang yang berpuasa ketika sore hari, ditegesin sama Nabi Muhammad, sore hari, begitu, sore hari, lagi sedang-sedangnya. Kalau kita lihatnya lagi sedang-sedangnya. Atyabu indallah min ri'il misik. Lebih semerbak, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma misik. Ini maksudnya gimana? Kalau kita cium sore-sore tadi, nggak usah mulut orang, mulut kita sendiri aja kita mau pingsan, apalagi mulutnya orang. Maka dijelaskan sama ulamanya, ini punya beberapa makna, beberapa tafsiran. Yang pertama, bahwasanya maksud daripada lebih semerbak dari minyak kasturi, minyak misik, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang berpuasa sebab aroma yang keluar dari mulutnya itu pahala yang lebih besar dari pahala memakai minyak kasturi. Karena memakai minyak kasturi itu sunnah, terutama lagi ketika kita akan berkumpul sholat Jumat, hadir pengajian, pakai minyak wangi sunnah dan berpahala. Nah, pahala aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih besar daripada daripada kita memakai minyak kasturi. Ini jawaban pertama dari ulama. Ada yang mengatakan yang kedua, bahwasanya ini dari sisi atau dari segi malaikat. Karena para malaikat, kata ulamanya, mereka memakai wangi-wangian dan mereka menyukai wangi-wangian
yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa. Malaikat ini bukan manusia. Jadi malaikat lebih senang pakai wewangian dari aroma mulutnya orang yang puasa dibandingkan dari minyak kasturi. Kita kan tahu malaikat tuh senang sama wangi-wangi, senang aroma yang wangi-wangi, pakai parfum. Makanya kita kalau hadir pengajian suka lihat ada yang bakar gaharu, tujuannya biar ruangannya wangi. Pas ma'alul qiyam kita kasih minyak wangi bagi-bagi, tujuannya apa? Biar wangi, biar malaikat betah duduk di majlis kita, di tempat kita acara. Begitu. Nah ini kata ulamanya, malaikat juga lebih senang pakai aroma yang ada di mulutnya orang yang puasa dibandingkan pakai minyak kasturi. Yang ketiga, penjelasan dari ulamanya adalah yujazillah fil akhirah bi an yaj'al naqtahu atyaba minal misik. Nanti di akhirat akan dibangkitkan dia seperti orang yang mati syahid mengeluarkan aroma wangi dari darahnya. Kalau orang syahid mengeluarkan wangi dari darahnya. Orang yang berpuasa mengeluarkan aroma semerbak dari mulutnya ketika dibangkitkan di mahsyar. Begitu. Jadi apa namanya? Ini adalah kelebihan hadiah yang Allah berikan. Mulutnya orang yang berpuasa lebih afdal daripada misik. Wa amasalisa, kata Nabi. Yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Sesungguhnya malaikat itu membaca istighfar, artinya memintakan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa di setiap hari dan setiap malamnya. Jadi setiap hari, setiap malam kita dapat ampunan dari permintaan ampunan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh ulamanya seluruh makhluk, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan juga ikut minta ampunan buat orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, wa ammar rabi'ah fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu. Ketahuilah bahwasanya Allah memerintahkan surganya, fayaqulu laha, Allah katakan kepada itu surga, ista'iddi wa tazayyani li ibadi. Siap-siap, dandan. Allah perintahkan surganya untuk dandan, untuk bersiap-siap. Dandan yang dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Awsyaka ayyastarihu min ta'abi dunya ila dari karamati. Mereka para hamba-hambaku itu sudah selesai ingin istirahat dari capeknya dunia menuju tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah maksud daripada firman Allah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Begitu. Jadi surga disiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Wa amal khamisah, yang terakhir, keunggulan daripada umatnya Nabi Muhammad, idza kana akhirul lailatin, setiap akhir malam. Setiap akhir malam, sawa'un kanat, baik itu di malam 30 atau malam 29, ghafarallahu lahum jami'a. Allah ampunkan semua dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua, mulai dari malam pertama sampai malam terakhir diampunkan semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulun minal qaum, terus ada yang nanya sama Nabi Muhammad SAW, ahiyya lailatul qadar ya Rasulullah, ampunan itu didapat sebab malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, alam tara ilal ummal ya'malu fa idza faragu min amali wuffu ujurahum. Bukankah kamu lihat kalau ada orang nukang kerja atau muli, kalau udah selesai itu kerjaan kulinya, maka dia akan dibayar. Nah, kita begitu juga. Selesai kita laksanakan ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah tarawih,
ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah ampunkan semua dosa-dosa orang-orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita, tinggikan derajat orang-orang tua kita di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Summa ila ruhi Abu Yasin Muhammad Abi Al-Maliki wa Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharul wa Umi Haji Ahmad wa Binti Haji Umar Haji Abdul Qadir